Mosok ngombe legan Wim. Aduh. Aku duwe bir, Dok. Ya Pak ya Pak? Gawe dhewe. Oh, Gawe dhewe. bir apa nih Wim? Alah, nabit, Dok. Ngapit. Gawe tekan apa? Lagi rong bengi sih, Dok. 2 malam. Terus ono sempriwinge kok. Apa bahannya apa bahannya? Kurma to, nabite kurma. Oh, nabite kurma. Ya. Heeh, nabit kurma. Nabit kurma. Gara-gara Nek nabit gak apa-apa, sing gak oleh kan hammer nih, Wim. Nek nabit gak disebut-sebut, Wim. iya bener sih. Beda jeneng tak, Dok. Nek nabit gak disebut-sebut, sing disebut kan hammer gitu. Betul, Dok. Betul, Dok. Tos dulu. Oh. Tos. Aduh. Gimana, Dok? Udah siap, Dok? Ayo, wes. Nek sejam. Ya, wes. Ayo. Ayo, Wim. Ayo. Iya. Siap, ya, Dok? Aduh. Ayo. Seperti kemarin, Dok. Ini kan temanya khusus bahas spesifikasi Apa? dari ilmu nih Dok Des. Khususon ilah si Abdul Qadir Jailani ya. Iya. Malah wiridan dhisik. Iki kate ngerapal anu kudu geni apa ya. Aduh, Dok Des. Aduh. Dok Des nak bahasa Jepangnya aku ngerti, Dok. Apa? Bahasa Jepangnya ini mesti Saru Sensei. Saru Sensei to. Kurang ajar yo. Kurang ajar iku arek-arek iku lek nang buriku nyeluk aku yo Siro. Kurang ajar Siro. Aku mben tak aku yo gak ngerti si celuk Siro iku sapa tibake aku Siro. Siro kan putih. Shinchan. Siro kan asune Shinchan. Wah, setan. Shinchan ayo. Oke, Dok, siap. Ayo. Aduh. Ya, Dok, ini kan lagi ngetren itu kan. Masalah otak, Dok. Ketui gitu takon otak. Jadi untuk mengawali kan kita ingin tahu gambaran umum. Aja detail, Dok. Jangan detail, gambaran umum aja. Nanti kalau detail nanti di episode yang lainnya. Ini secara umum aja. Janjane sebenarnya otak itu organ yang seperti apa sih, Dok? Kan memang setiap organ itu kan punya fungsi masing-masing dan punya sel-sel penyusun yang berbeda-beda, ya kan? Nah, kalau otak itu seperti apa? Monggo, Dok, silakan. Ya, oke, semuanya ya, udah oke. Salam bahagia, salam sehat, salam sejahtera. Jadi kalau pertanyaannya otak itu apa? Yang pertama, otak itu hanya dimiliki oleh binatang. Nah, ya kan itu. Kalau ya binatang. Jadi di luar binatang itu ya nggak ada. Misalnya tumbuhan gitu ya, tumbuhan nggak punya otak gitu. Apalagi perasaan ya. Ngomong perasaan itu kan otak. Itu. Otak ini ya, segala macam jenis kerja otak itu ya hanya dimiliki oleh binatang. Dan itu binatang-binatang tertentu ya, tidak semua binatang. Misalnya serangga gitu. Serangga itu kan binatang, gitu ya. Binatang invertebrata atau binatang yang tidak bertulang belakang. Tidak punya otak sih, jangkrik, kecoa, terus semuanya orang-orang nggak punya otak. Orang-orang Nggak punya otak itu. Mereka punya sistem saraf yang berbeda gitu ya. Sistem saraf sudah punya saraf itu apa namanya serangga itu insekta itu sudah punya gitu. Tapi pada binatang-binatang yang lebih kompleks itu akhirnya secara evolusioner itu muncul itu karena binatang-binatang awalnya itu sebelum binatang bertulang belakang itu muncul yang ada adalah serangga itu. Sekarang ini Wim ya, kalau dikumpulkan itu serangga jauh lebih banyak daripada binatang-binatang apapun gitu ya. Digabung lah ya. Jadi ya biomasa itu kalau misalkan serangga sak dunia dikumpul gitu ya.
ditimbang beratnya dengan binatang-binatang lain selain serangga itu kumpul masih banyak serangga itu paling banyak. Jadi serangga ini pernah ya, suatu saat itu bumi itu dihuni serangga gitu ya. Ya nggak apa-apa itu masa lalu itu ya. Nah, sekarang pun ya serangga itu masih mendominasi dalam jumlah bebat biomas. Tuh. Itu sarafnya. Tujuannya apa? Sebetulnya sistem saraf pada binatang-binatang itu semuanya sama, itu ya. Matanya kalau kita melihat misalnya mata pada serangga, mata pada lalat misalnya, atau capung, gitu. Namanya mata faset, gitu. Mata faset itu. Mereka hanya perlu digunakan untuk penunjang kehidupan. Jadi ya merespon lingkungannya itu dengan cepat. Jadi tujuannya sistem saraf dalam hal ini otak ya, termasuk otak pada binatang itu. Binatang itu bisa bergerak cepat banget gitu ya. Bergerak cepat dengan rangsangan yang sedikit. Misalnya pada saat laron itu melihat terang, dia marani langsung gitu ya, marani. Loh, Pak, kalau misalnya binatang kehidupan lain bisa nggak marani sesuatu itu? Bisa gitu ya. Misalnya flagellata itu binatang sel satu ya. Sel satu. Kan pinter Mim. SMP dok ya SMP itu ya, flagellata gitu ya. Flagellata itu misalnya dia kan punya cambuk ya. Punya cambuk. Tujuannya untuk menggerakkan. Gitu ya. Apakah mereka punya saraf? Tidak, tapi mereka punya yang namanya sensor. Misalnya flagellata itu dia berenang mencari glukosa gitu. Kok bisa? Iya, sederhana itu. Jadi algoritmanya itu sederhana. Kalau dia itu misalkan dari tempat yang glukosanya tinggi ke glukosanya rendah itu, sensornya itu langsung bilang balik badan langsung gitu. Jadi aturannya sederhana. Kalau kemudian mengarah ke arah yang kadar glukosanya lebih rendah, langsung balik itu. Flagellatanya mencambuknya ke arah sebaliknya itu. Kenapa demikian? Itu yang dikendalikan oleh gen gitu ya. Gen. Kenapa? Jadi kalau misalkan trypanosoma sampai flagellata yang kemudian mempunyai kemampuan atau mempunyai respon kalau dia itu ke arah glukosa yang lebih rendah, dia itu terus balik badan, dan itu didrive oleh gen, maka flagellata yang ini akan lebih gampang hidup ketimbang flagellata yang tidak berperilaku demikian. Gitu. Nah, sifatnya diturunkan, sementara flagellata yang tidak punya sifat seperti itu mati. Dan karena mati, dia tidak bisa menurunkan sifatnya. Jadilah penuh dunia itu dengan flagellata yang mempunyai aturan kayak gitu. Nah, tapi ini bukan sistem saraf itu. Ini hanya sensor aja, reseptor sederhana. Nah, pada binatang itu sensornya lebih tinggi gitu ya. Lebih kompleks, artinya dia itu misalnya capung gitu ya. Capung itu matanya mata faset itu. Capung itu nggak perlu bisa dia itu melihat pemandangan indah, nggak perlu. Tujuannya binatang itu ya, semua kehidupan tujuannya bagaimana mempertahankan hidupnya selama yang dimungkinkan. Semua yang namanya kehidupan itu mempunyai kemampuan untuk itu, ya. Entah kemampuannya rendah atau ringan. Kalau kemampuannya rendah ya gampang dia akan punah. Tapi kalau mati dan punah. Tapi kalau enggak, ya dia bisa bertahan hidup lebih lama, ya. Tumbuhan itu. Gimana perilaku tumbuhan? Perilaku tumbuhan misalnya, perilaku tumbuhan yang hidup di tempat yang sulit air, misalnya di
Gurun. tempat yang tandus ya, di gurun atau ya yang curah hujannya rendah gitu ya. Maka yang tersisa selama ratusan ribu bahkan jutaan tahun adalah tumbuhan-tumbuhan yang memang tempatnya di situ dia hanya memerlukan sedikit air, kaktus misalnya gitu ya. Ya, itu karena dia bisa secara evolusioner dia bisa mengurangi penguapan. Jadi dia bisa menyimpan air dalam tubuhnya meskipun nggak ada hujan ya kok bertahun-tahun. Nah, itu kayak gitu. Itu adalah kehidupan. Nah, sistem saraf yang akhirnya berkembang sebagai otak itu sendiri memberikan kemampuan yang unik kepada binatang. Ya tadi, merespon dengan cepat. Misalnya capung tadi itu, begitu ada bayangan, lari aja dia langsung terbang pokoknya. Itu ya. Dia terbang. Dan terbangnya capung itu mengarah ke arah yang tidak ada bayangan di depannya. Jadi nggak ada capung nabrak wit itu gak ono Wim gitu ya. Begitu tidak dia nggak ada gitu. Capung nabrak wit nek nabrak koco iya gitu ya. Iya, iya. Ya, nabrak koco ya, tapi kalau nabrak wit itu enggak itu. Karena di depannya itu tidak ada bayangan, dia terus itu. Bayangan. Tujuannya itu merespon lingkungan dengan cepat supaya dia selamat gitu. Makanya kalau ini aku dulu pernah punya pertanyaan, itu kenapa ya? Kalau malam itu, mbombian zaman biyen ono strongking, kon sik menangis strongking aja. Strongking, Petromak gitu. Petromak ya. Nah, lampu Petromak. Iya. Entah itu lampu Petromak, entah itu lampu biasa yo. Iku ngengat ya pijer itu, ngengat malam itu. Dia itu kok mesti makin lama makin ngengat itu dia munceri tapi tambah terus nabrak gitu ya. Lampu itu yang terus nabrak, terus ada mana nabrak. Apa yang dicari oleh mereka itu gitu ya? Apa? Ngapain itu ngengat itu? Perilaku itu tentu tidak menguntungkan dia. Misalnya ada Petromak, dia muteri ngengat yang seperti itu nabrak Petromak itu ternyata sudah diketahui sejak lama. Jadi ya ngengat itu dia itu terbangnya kan malam. Ngengat itu kan binatang malam. Binatang malam. Iya, malam hari. Nah, malam. Nah, dia itu terbang itu menggunakan bulan sebagai alat navigasinya itu. Konwem kalau kamu berjalan, kamu jalan itu bulan itu sebelah kananmu ya sebelah kananmu terus arahnya tetap gitu ya. Terus Bulan ya. Bulan jadi kamu jalan. Nah, ngengat juga begitu. Dia terbang, dia sejajar dengan arah bulan yang dia mau. Misalkan bulannya di sini dia jalan ke sana. Nah, gini ya. Nah, itu. Nah, pada saat dia melihat sumber cahaya yang lain gitu ya, sumber cahaya Petromak, lampu, pada saat dia terbang, loh, kok nang burine gitu ya. Nang burine dia terbang begini nang burine. Dia akan mengkoreksi jalannya supaya dia tetap di sebelah kanannya. Loh, makin lama koreksinya makin ekstrem akhirnya nabrak gitu. Nah, itu nah ngengat sendiri nggak akan pernah belajar. Itu adalah kemampuan yang diturunkan melalui gen selama turun temurun. Ngengat itu tidak akan memberitahukan ke anaknya, ojo runu, iku Petromak. Ya enggak. Iku menungso sing ngono. Kehidupan kita gitu. Otak kita itu awalnya seperti itu. Nah, sistem saraf juga gitu. Nah, pada binatang-binatang yang makin kompleks itu, otaknya berkembang. Misalnya sekarang ikan itu. Ikan udah punya otak, punya gitu ya. Tapi otaknya nggak seperti kita gitu ya. Terus lebih tinggi lagi misalnya katak gitu. Katak punya otak, punya tapi tidak seperti kita gitu. Tapi itu perkembangan yang lebih awal gitu. Nah, pada saat
sudah menjadi reptil gitu. Nah, makin menyerupai, makin mendekati gitu ya. Nah, reptil-reptil itu yo kadal, yo apa mana yo, boyo, yo nyambe, yo bulus, Ulo. yo Ulo, Dok. ulo. Otaknya itu adalah otak yang namanya otak kita yang otak tengah gitu. Otak tengah kita itu adalah otak reptil gitu ya itu. Nah, tujuannya untuk apa? Sudah punya emosi, punya gitu ya, punya karena yang namanya mengembangkan emosi itu ikan juga punya emosi gitu. Dia sudah mengembangkan emosi di otaknya gitu ya. Emosi itu. Coba, ikan tuh bisa marah? Bisa. Itu menunjukkan dia punya Iya. emosi gitu ya. Menunjukkan punya emosi gitu. Apalagi PT. PT kan unggas. Punya emosi. Gak percaya? Kamu kalau PT pas netes, lagi cedek ono, dikabluk kon. Dia punya emosi gitu ya. Dia punya emosi. Nah, itu otak pada binatang itu pada awalnya adalah untuk mengembangkan emosi. Dan emosi itu adalah kemampuan otak paling awal dan itu sangat efektif untuk mempertahankan hidup gitu ya. Sangat efektif, sangat efektif. Emosi itu kan, emosi. Emosi itu pada saat awal otak ya di perkembangan awal emosi dikembangkan cuma satu untuk dua hal, mengenali predator dan mengenali mangsa gitu ya. Nek ono predator melayu, nek ono mangsa Lari. uberen itu. Jadi kalau ada predator lari, kalau ada mangsa kejar dapatnya. Kejar. Nah itu. Itu sama. Jadi ya misalnya otak pada apa yo gampangnya celeng lah ya wis celeng gitu ya. Celeng apa ya misalnya rubah otak pada rubah gitu ya. Pada saat dia melihat bayangan itu, dia yang dipastikan bayangan itu apa gitu. Begitu bayangan itu harimau atau singa, dia akan lari gitu. Dia akan lari gitu ya. Dia akan lari. Nah, kalau bayangannya itu misalnya, wah, iki anu iki apa jenenge PT iki ngono. Ya, musang apa serigala atau rubah akan mengejar ayam itu. Ya, jadi adalah nah kalau misalnya yang lebih jadi otak kita itu sejak dulu itu memutuskan lari atau tidak itu dalam waktu 50 nanodetik. Ya, kemampuan ini atau kecepatan ini penting kalau kita hidup di dunia liar. Karena respon yang terlambat artinya adalah mati gitu. Mati dok. Gitu ya. Nah, itu pentingnya yang namanya otak emosi gitu ya. Otak emosi penting banget itu untuk mempertahankan kehidupan kita gitu ya. Nah, otak emosi ini entah itu kita itu lari atau kita melawan gitu ya. Ini ya contohnya pada celeng aja misalnya, pada celeng gitu ya. Begitu dia lihat bayangan, dia bisa otaknya dalam waktu 50 nanodetik akan memutuskan lari atau melawan gitu ya. Dan ini masuk dalam memorinya dia gitu. Memorinya apa? Ya itu tadi memorinya. Kalau binatang itu kecil, misalkan cita itu kan kecil itu. Cita itu kecil. Kalau satu lawan satu, tidak berani cita itu lawan celeng gede itu, sundang ya mati gitu ya. Nggak bisa itu. Tapi kalau misalkan singa gitu ya, atau harimau itu celeng ya melayu gitu ya. Nah
Itu yang apa? Yang mendasari cara kerja otak itu ya. Itu cara kerja otak. Jadi ini sederhananya cara kerja otak itu yang pertama karena kita mengembangkan yang namanya otak emosi. Otak emosi itu apa? Mengenali pola dan merespon pola itu dengan cepat. 50 nanodetik. Itu adalah otak emosi. 50 nanodetik. Misalnya, Wim, kon tahu kepleset, Wim. Tahu kepleset? Tahu kepleset? Tahu nggak kon kepleset? Nah, kadang-kadang kepleset itu langsung, ya, kepleset itu kamu langsung mencari jalan, nggak sih tiba gitu. Itu bukan refleks. Itu bukan refleks. Itu adalah memori otak di otak emosi. Jadi kita tuh tahu apa yang membuat kita tidak jatuh gitu ya. Dan itu rekaman. Nah, makanya kalau anak kecil kepleset, itu akeh tiboy gitu. Tapi kalau orang dewasa kepleset, dia bisa bergerak spontan dan tidak jadi jatuh. Ataupun kalau jatuh tangannya ceklan opo gitu. Itu bukan refleks gitu. Itu seperti yang dilakukan pemain bulu tangkis. Itu dilatih supaya gerakan-gerakan itu masuk dalam memori di otak kita. Dan otak kita dalam waktu 50 nanodetik gitu. 0,05 detik itu bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Gitu. Apa yang harus dilakukan gitu ya. Dan itu yang namanya otak. Nah, itu adalah otak emosi gitu. Nah, kehidupan kita ini 95% bahkan 99% lebih itu dikendalikan oleh otak emosi. Meskipun kamu ini misalnya ini kayak tadi, kamu merasa misalnya ada yang salah dengan apa namanya? Dengan kameramu gitu. Ada yang salah dengan kameramu. Kamu mencoba membenarkan. Keputusanmu itu adalah keputusan rasional. Tapi kamu menggerakkan tangan ke situ itu adalah keputusan-keputusan emosi gitu. Kayak kamu, kalau kamu pertama kali kecil itu bawa baki, nampan, iso nggak? Nggak iso, nggak bisa gitu. Untuk bisa kamu latihan, ini gelasnya gak kocek-kocek ya apa carane gitu. Begitu kamu satu kali itu megang yang namanya iku apa jenenge? Nampan itu. Nampan dan gelasnya itu nggak kocek, kamu akan ingat caranya supaya gelas nggak kocek itu gimana itu. Itu dimasukkan dalam otak emosi namanya. Nah, ini kita ngomong otak ya, otak emosi. Nah, jadi pergerakan atau perilaku kita sehari-hari itu jauh lebih banyak, 99% lebih itu pasti diikuti atau selalu didrive oleh otak emosi, kecuali hal-hal yang bersifat baru, misalnya gini. Oh niki iki jam piro, Mas? Saiki jam piro iki? Jam setengah songo tuh. Jam setengah songo. Setengah songo. Jam setengah songo. Terus kon lali itu. Oh iya yo gitu. Oh iya, anu iki apa jenenge? Aku mau godhog puung lali. Putus-putus, Dok. Apa? Ya, enggak lah. Aduh, aku godhog puung gitu ya. Godhog puung, lali kon gitu. Nah, kon terus melayu nang pawon itu. Keputusan kamu matikan kompor, itu keputusan rasional itu. Tapi kon ngadeg melayu itu gak mbok pikir melayu. Sikilmu melayu ping piro kon. Kamu melangkahkan kakimu berapa kali kamu nggak mikir, terus otomatis saja. Nah, itu adalah kerja otak emosi. Nah, itu yang namanya otak kita itu, karena kita itu, kalau kita manusia ini ya, sadar gitu ya, sadar sehingga keputusannya itu, kalau sadar itu keputusan rasional jadi memungkinkan. Kalau nggak sadar nggak mungkin gitu. Kalau kamu nggak merasa kamu ada, apa Wim? Oh, nggak apa-apa. Ya, silakan lanjut. Kalau kamu tidak merasa dirimu ada, kamu tidak mungkin mengambil keputusan rasional itu. Nggak mungkin, misalnya orang ngelindur, kan tahu ngelindur ya? Tahu? Yo, tahu. Takono makmu, kan tahu ngelindur apa enggak gitu. Biasanya dulur sing ngeru. Lah iya,
pada saat kon ngelindur kan orang-orang ini nggak sadar, kamu nggak sadar kalau kamu itu melawan sesuatu, bener nggak itu? Nggak tahu, turu kok. Oh, orang kamu tidur kok. Nah, pada saat itu full kamu itu dikendalikan otak emosi, otak rasionalmu nggak ada. Meskipun kamu jalan-jalan, melaku nang pawon, ngelindur ya bangkrong, itu dikendalikan oleh otak emosi itu ya. Itu. Nah, otak emosi ini sebetulnya senjata bagi kita untuk mempertahankan diri hidup itu. Ya. Bertahan hidup. Nah, sampai saat ini kan kita tahu bahwa otak kita itu ya nggak rasional amat gitu ya. Rasional, ngomong rasional tuh tambah ngawur gitu. Karena akhirnya yang namanya logika itu ya, belajar ilmu mantik itu, logika itu tidak selalu rasional gitu. Tidak selalu rasional logika ya. Logika nih tidak selalu rasional logika. Nah, logika itu adalah ngomongnya runut itu. Ya, ngomongnya runut, tapi belum tentu yang runut itu masuk akal atau rasional misalnya. Misalnya gini, kemarin, runut banget. Kemarin, aku pergi ke sungai. Aku melihat buaya dan harimau ngomong-ngomongan. Mereka akan mengepung kita dari dua arah. Dari arah hutan dan dari arah sungai. Runut ini gitu. Orang tahu bahwa buaya di sungai, itu. Terus kemudian harimau ada di hutan. Mereka akan menyerang kampung kita, gitu ya. Buaya akan dari sungai, harimau akan dari hutan. Ini kayaknya runut ini, gitu ya. Logikanya jalan itu. Logikanya jalan itu. Tapi tidak masuk akal. Mau ono yang jenenge apa harimau ngomong-ngomongan ambek iku gitu. Tetapi enggak ono. Ya, tapi logika jalan berpikiran atau alur ngomong yang runut itu belum tentu rasional gitu. Enggak masuk akal gitu. Enggak masuk akal. Nah, cerita-cerita, narasi-narasi yang akhirnya kita buat itu. Jadi yang namanya realitas dalam kehidupannya, meskipun itu realitas intersubjektif, itu dianggap kebenaran itu. Logika yang runut misalnya, kamu percaya ambek Nyi Roro Kidul itu ya. Misalnya ini kamu percaya sama yang namanya ada penguasa pantai selatan yang namanya Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu anaknya Ratu Kidul. Gitu. Nyi Roro Kidul itu Nyi Blorong gitu ya. Jadi Nyi Blorong itu Nyi Roro Kidul itu gitu ya. Nah ini pun kan kok bisa orang tahu yang namanya Nyi Blorong itu anaknya Ratu Kidul. Sing lairno sapa bidane sapa kan gak ero. Kon mosok ono iku lho Nyi Blorong itu lahir pada iku ya Jumat Kliwon gitu. Lho kok ngerti kon gitu. Lahire netese kok Jumat Kliwon. Iku duwe duwe apa jenenge, duwe akte kelahiran kan enggak gitu ya. Tapi runut ceritanya. Runut bahwa yang namanya Ratu Kidul itu punya anak yang namanya Nyi Blorong. Nyi Blorong dua adik lagi namanya Endang Cuwiri gitu ya. Endang Cuwiri itu nunggu gunung Gunung Merapi loh. Kok ngerti-ngerti ini loh. Tapi kalau selama kamu berbicara